Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Saya berada di lahan pekarangan di mana pohon sawonya tumbang. Ini akan dipindahkan ke tempat lain karena roboh dengan trik membibitkan atau mencangkok agar tanaman sawo ini tetap berkembang dan bisa hidup serta dibudidayakan. Adapun triknya adalah cara mencangkok sawo yang batangnya penuh dengan getah. Itu tanaman sawo, triknya adalah kunci untuk mencangkok. Yang pertama, cari batang dahan yang ukurannya kurang lebih ini 2 cm. Kemudian cari batang yang agak tegak dengan tujuan agar sifat daya tumbuh akar itu adalah mengarah ke bawah, sehingga akan lebih mudah keluar akar. Kemudian yang kedua, tidak tergenang oleh air hujan yang mengakibatkan busuk atau waktu penyiraman. Kemudian warna kulit batang ini yang sudah coklat mengkilat, tidak lagi coklat tua tapi coklat muda. Nah pemirsa, bahwa adapun persiapan mencangkok yang harus disiapkan adalah yang pertama itu media tumbuh. Media tumbuh ini media tumbuh yang warna hitam. Kemudian pisau cangkok, ya ini pisau cangkoknya, ini media tumbuh. Kemudian ini adalah zat perangsang tumbuh. Kemudian alat pengikat menggunakan tali rapia dan pembungkusnya menggunakan plastik kresek. Kemudian untuk merangsang akan pertumbuhan akar lebih cepat, yaitu menggunakan zat perangsang atau ZPT alami. ZPT alami ini terbuat dari larutan limbah kulit buah-buahan. Salah satunya adalah kulit buah pisang, di blender atau dihancurkan, kemudian ditambah dengan air secukupnya dan gula merah, kemudian difermentasikan selama kurang lebih 5-7 hari. Nah ini hasilnya yang ada di wadah air atau gayung. Nah ini gayung sebagai isi ZPT. Kemudian nanti untuk mengoleskannya menggunakan tisu atau kain yang lemes, ya, sehingga bisa dioleskan pada goresan pencangkok. Kemudian pisau juga yang digunakan adalah pisau khusus. Ini pisau cangkok yang tentunya terbuat dari stainless dan tidak mudah karat. Nah setelah bahan-bahan lain, kemudian juga air, jangan lupa ini disiapkan untuk cuci tangan agar tidak licin pada saat mengikat dengan tali rapia hasil cangkokan. Nah, adapun yang berikutnya adalah setelah bahan dan alat disiapkan, kemudian pekerjaan berikutnya yaitu mengupas kulit batang atau ranting yang akan dicangkok. Nah ini dari ranting yang akan dicangkok,
diusahakan dibersihkan dulu dari debu-debunya agar nanti tidak mengganggu hasil kupasannya, sehingga nanti ini menjadi salah satu mengundang jamur dan menyebabkan tidak tumbuh akarnya. Ini salah satunya adalah dengan mengerat atau memotong ke arah lingkaran. Pertama lingkaran bawah, kemudian jarak ke atas ini adalah kurang lebih 5 cm ya, minimal, maksimal sampai 7 cm. Nah, ini saya gunakan 5 cm. Nah, dikerat dulu mengeliling, kemudian bagian atas lalu dikupas. Nah, seperti ini contoh. Ini dikerat sehingga nanti akan keluar getah, kemudian dikerat lagi. Nah, sehingga keluar getah, baru nanti ini dikupas ke arah bawah. Karena ini kulitnya tebal, ini cukup tebal kulitnya, kemudian akarnya terus keluar, bukan akar. Nah, ini adalah, saya ulang, ini getahnya. Nah, dikerok, usahakan sampai kambium ini habis, sampai lapisan silinnya itu, lendirnya habis. Lalu dikeringkan ini selama 1 hari ya, 1 hari. Nah, itu adalah cara mengupas. Berikutnya setelah ini dikupas, kemudian ini sebelum diberi atau diberi tanah, ini diberi dulu jit PT-nya. Ini sebelum di jit PT memang dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, karena ini sudah 1 sampai 2 hari. Dibersihkan dari debu, kemudian getah yang meleleh dan cukup mengganggu. Nah, kalau nanti ini dilakukan langsung dengan pembungkusan dan pemberian tanah, ini berakibat akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan akar atau tidak tumbuh, karena nanti dari lapisan kambium atas ke bawah nanti dihubungkan lagi oleh getah yang masih basah, yang akibatnya antara kambium atas dengan kambium bawah akan nyambung lagi, sehingga tidak akan tumbuh akar. Karena akar itu terbentuk bila mana nanti dorongan zat makanan dari bagian kayu ke atas, makanan itu dari bagian atas fluim, nanti diproses di daun, kemudian turun kembali diedarkan seluruh bagian tanaman melalui kambium. Di mana kambium bagian atas terpotong, ini akan terjadi desakan kambium, akhirnya pecah dengan dipengaruhi oleh kelembaban tanah. Makanya pada saat mencangkok, usahakan tanahnya selalu lembab agar nanti terjadi pertumbuhan kambium yang baru, sehingga lebih mudah pecah dan tumbuh akar. Yang berikutnya akan tumbuh terus akar, sehingga nanti batang atas akan mandiri membentuk akar. Manakala nanti dipotong, ini sudah bisa hidup mandiri karena sudah memiliki akar yang keluar dari kambium bagian atas. Nah, itu triknya. Ini diistirahat dulu. Nah, sebelum diberi tanah, sehingga diberi jit PT dulu. Jit PT-nya cukup dioleskan dengan kapas atau dengan tisu atau dengan kain yang bersih. Yang berikutnya adalah pemberian tanah. Pemberian tanah dengan plastik. Nah, ini adalah dilakukan pemberian tanah plastik. Nah, seperti ini. Nah, ini diberikan, ini sudah diberikan tanah dan plastik. Setelah diistirahatkan 2 hari.
dan terus selalu dikontrol agar lembab. Nah, setelah kurang lebih 2 bulan ini perakaran akan mulai tumbuh. Nah, contohnya ini akar yang sudah tumbuh. Nah, sudah tumbuh keluar, ini cukup bagus. Nah, cukup banyak sekali di akarnya yang keluar. Ini siap dipindahkan ke polybag sebelum ke lahan tanam atau ke pot besar sebagai tanaman tabula pot. Ini diadaptasikan dulu di polybag. Nah, ukuran polybag yang digunakan ini bisa menggunakan ukuran polybag 1525 atau 1530 ukurannya, dengan media tanah yang disiapkan perbandingan antara pupuk, kandang, kemudian tanah dan sekam bakar atau sekam yang sudah coklat. Tanah 1 bagian, pupuk kandang 1 bagian, dan sekam atau sekam bakar ini 1/3 bagian. Nah, ini saya kira trik mencangkok. Ini pohon sawo ini sudah dicangkok beberapa cangkokan, ini di bawahnya ini belum tumbuh. Kemudian di sebelah timur juga sudah kami cangkok. Nah, ini beberapa cangkokan cara berangsur. Ada yang sudah tumbuh, yang keluar akar. Ini belum, ini sudah mulai keluar akar. Ini sudah banyak akarnya. Nah, ini juga sudah keluar akar. Akar-akarnya sudah tumbuh. Nah, ini cukup bagus sekali nih akarnya. Sudah siap dipotong, bahkan sudah kami potong ini. Sudah kami potong, siap dipindahkan ke sapihan. Nah, ini kenapa dicangkok sampai banyak per batang, karena ini roboh mau dipindahkan ke polybag atau pot tabulat pot atau lahan baru, karena tidak mungkin lagi nanti dibangunkan, ini cukup berat, maka rencananya ini akan dimusnahkan. Demikian pemirsa, cara mencangkok memanfaatkan sawo yang roboh sehingga masih tetap dibudidayakan dan dikembangbiakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.